Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetik, akan menampilkan video yang berjudul tentang uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Sebelum kami menampilkan video, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Akbar, dan di sebelah saya ada Wahid Miftahudin. Selanjutnya itu ada Dwi Fitri Surya Desita. Dan selanjutnya itu adalah Galuh Abda. Oke, itu saja. Selamat menyaksikan. Teori percobaan. Penelitian mengenai pengaruh ekstrak herbal sambiloto yang berkaitan dengan proteksi disfungsi sel endotel yang menggunakan kadar NO sebagai parameternya belum pernah dilakukan. Sambiloto banyak mengandung antioksidan yang baik untuk menghambat radikal bebas. Inilah yang mendasari penulis untuk melakukan pengujian aktivitas ekstrak herbal sambiloto dengan nama ilmiah Andrographis vaniculata Brom F. Ners sebagai proteksi disfungsi sel endotel dengan parameter NO pada usus ayam. Uji fitokimia ekstrak dari daun sirih yang dilakukan oleh menunjukkan adanya steroid, diterpenes, tanin, glikosida kardial, flavonoid, saponin, fenol, coumarin, dan alkaloid. Daun sirih mengandung banyak atsiri yang terdiri dari betylphenol, kafikol, sesquiterpe, hidrokdikafikol, kandungan enzim diastase, gula, dan tanin. Kandungan kafikol dan betylphenol menyebabkan daun sirih memiliki aroma dan rasa yang khas. Keseluruhan kandungan yang ada dalam daun sirih itulah maka sirih berkhasiat sebagai antioksidan dan fungisida. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pensterilan tempat praktikum dengan menyemprotkan alkohol 70%. Sterilkan wadah dengan merebus tempat wadah dalam air sebentar. Kemudian setelah itu kita letakkan wadah di tempat yang steril. Nah, selanjutnya kita akan mencuci terlebih dahulu ubi ganyong. Setelah itu selanjutnya kita potong-potong ubi ganyong tadi seukuran 1 cm kali 1 cm. Timbang umbi ganyong sebanyak 300 gram. Didihkan campuran umbi ganyong dengan 1 liter air. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyaring hasil rebusan umbi ganyong tadi. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran air rebusan umbi ganyong tadi. Apabila belum mencapai ukuran 1 liter, maka kita tambahkan pelarut supaya ukurannya mencapai 1 liter.
Setelah itu kita timbang 15 gram agar-agar, dan tidak lupa pula kita timbang sebanyak 10 gram gula pasir. Kemudian setelah ditimbang, kita masukkan 10 gram gula pasir tadi, dan tidak lupa pula 15 gram bubuk agar-agar. Selanjutnya, tidak lupa pula kita panaskan dan kita aduk secara kontinu. Setelah campuran mendidih, kita masukkan dalam wadah 1/3 dari wadah. Kemudian setelah ini akan kita dinginkan. Setelah dingin akan kita tutup dengan penutupnya dan kita segel dengan selotip. Setelah ini akan kita simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pensegelan terhadap wadah yang telah kita isi tadi. Kita lakukan secara bertahap satu per satu. Selanjutnya, setelah kita segel wadah tadi, kita masukkan juga ke dalam plastik, dan selanjutnya akan kita lakukan pendinginan. Kemudian kita simpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Sterilkan tempat terlebih dahulu. Ini adalah ekstrak dari daun sirih dan juga daun sambiloto yang telah dilarutkan dengan pelarut air 5%, 25%, dan 50%. Wadah pertama itu tanpa ekstrak. Wadah kedua adalah ekstrak 5%. Kita teteskan sebanyak 4-5 tetes, kemudian kita ratakan dengan ketambat. Setelah rata ke seluruh bagian wadah, kemudian kita lanjutkan untuk ke yang ekstrak daun sirih 25% dan 50%. Begitu juga untuk yang bagian ekstrak sambiloto. Kemudian kita lakukan hal sama untuk yang bagian ekstrak sambiloto. Kita teteskan
sebanyak 4-5 tetes untuk yang ekstrak 5% pada media yang kedua. Setelah kita teteskan, akan kita ratakan. Setelah rata, kita lakukan hal yang sama untuk yang bagian ekstrak 25 dan 50%. Kemudian akan kita keringkan beberapa menit sampai dia kering. Kita siapkan biakan bakteri dari usus besar ayam. Kita siapkan bakteri ini akan kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan bakteri ke dalam media dengan cara menyudutkan di medianya. Lakukan hal yang sama untuk semua media, baik ekstrak daun sirih maupun ekstrak sambiloto. Tanpa ekstrak 5%, 25%, dan 50%. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah langsung menutup dengan rapat biakan bakteri tadi. Setelah ini akan kita lakukan proses inkubasi. Baiklah, setelah kami inkubasi selama 24 jam, mari kita lihat perkembangan dari bakteri. Pembahasan. Hasil dari percobaan ini yaitu teramati pada media tanpa ekstrak daun sambiloto daun sirih itu tumbuh bakteri banyak. Pada media ekstrak daun sirih dan daun sambiloto 5% itu tumbuh bakteri sedikit. Pada media ekstrak daun sambiloto dan daun sirih 25% itu tumbuh bakteri semakin sedikit lagi. Pada media ekstrak daun sambiloto dan daun sirih 50% itu tidak tumbuh bakteri lagi. Diameter hambat pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar media. Sedangkan warna keruh ini ditandai menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Kemampuan suatu bahan antimikroba dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme tergantung pada konsentrasi ekstrak dari daun sambiloto dan daun sirih yang digunakan. Konsentrasi ekstrak meningkat, maka kadar bahan aktif antibakterinya semakin besar dan kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri juga semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun sambiloto dan daun sirih ini positif menghambat pertumbuhan bakteri. Ini ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang semakin sedikit pada saat semakin besar konsentrasi ekstrak daun sambiloto dan daun sirih. Oke, itu tadi video yang bisa kami tampilkan dari kelompok 2. Semoga video tadi menjadi bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.